Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, tadi kan Gurunda menyinggung bahwasanya kalian ini adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Nah, coba Anda teliti, bro. Ingat, kasihlah Tuhan teosmu dengan segenap akal. Pakailah akal sehatmu, bro. Ya, jadi kita fokus ke ajaran Yesus aja, bro. Biar lo kan selalu mengklaim lo adalah pengikut Yesus. Nah, coba kita teliti data-data di Biblos. Apakah benar kamu ini pengikut Yesus atau justru kamu ini adalah pengikut Paulus? Begitu, bro. Ya, fokus ke sana dulu, bro. Silakan lanjut, bro. Oke, bro. Tadi kan aku udah sampaikan bahwasanya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 itu, kalau kita menjadi pengikut Paulus, secara otomatis kita menjadi pengikutnya Kristus, kan gitu dia, bro. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Paulus itu merupakan ajaran-ajaran yang diterima Paulus dari Kristus. Nah, bukan ajaran-ajaran dari kepintaran dia ataupun kecerdasan dia ataupun pengetahuan dia tentang hukum-hukum Taurat ataupun ajaran-ajaran Farisi ataupun ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat saat itu, kan gitu. Tapi itu adalah hasil penerimaan wahyu yang diberikan Allah kepada Paulus, yang diterimanya dengan berbagai cara, baik dengan cara dia menerimanya lewat mimpi, baik menerimanya lewat penyataan roh ketika dia berdoa, ya kan? Jadi ada berbagai cara yang dapat ia alami untuk menerima kebenaran-kebenaran itu untuk disampaikan. Gitu dia, bro Buya. Siap. Terima kasih, Bro Adi ya. Silakan Fadol, Gurunda. Iya, baik. Jadi gini, saudara. Kalau di Islam itu menyikapi apa yang Kristen hari ini lakukan, yang kami jadikan rujukan dan sandaran itu adalah Al-Quranul Karim, yang menerangkan kepada kami umat Islam tentang tipikal orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran kami menerangkan tentang kalian. Yang kalian sembah selain daripada Tuhannya umat Islam itu tak lain adalah berhala, inasan, iblis. Dan kalian tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka. Itu kata Quran saya nih. Saya ulang lagi. Itu kata Al-Quran saya ketika berbicara tentang kalian, orang-orang kafir. Yang kalian sembah itu adalah iblis, setan yang durhaka. Mari kita buktikan. Apakah Al-Quran saya itu betul? Anda menyembah iblis? Mari tanya Bible. Hei Paulus, ya paman, apa sih yang kau ajarkan kepada orang-orang Kristen ini? Paulus ternyata mengajarkan agar orang Kristen menjadikan Paulus itu sebagai teladannya. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, kata Paulus nih, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dia tidak berani mengatakan sama seperti aku ini adalah pengikut Yesus. Dia berkata sama seperti aku ini adalah pengikut Kristus. Sedangkan kalau dia mengatakan sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang turun kemudian membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Itu tidak. Mana buktinya? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus. Itu Yesus yang datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel. Nah, mari kita lihat yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Mari kita lihat. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Oke? Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Itu kata Paulus. Lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7 dan 8. Tuhan
Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Coba, lalu mengambil rupa manusia, lalu sama seperti manusia, lalu taat seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Apakah itu Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus itu. Yesusnya menerangkan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan yang ada di Filipi 2, aku datang mengosongkan diriku untuk menjadi manusia, dan aku yang mau sendiri, bahkan aku taat sampai aku mati di atas tiang salib. Itu maunya siapa? Maunya sang manusia yang datang dalam rupa manusia. Bagaimana dengan Yesus anak Maria? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Wow, berarti dia hanyalah ciptaan. Berbeda yang datang kepada Paulus. Dia adalah Tuhan, dia adalah dewa yang datang ke muka bumi, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil daging dan menjadi manusia, sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Mati, bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Al-Quran mengatakan, wa iyadu'una illa syaitanan marida. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang ada sembah. Yang ada sembah bukan Nabi kami. Iyadu'una min dunihi illa inatha. Bahkan Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas, terinci, apa yang Allah katakan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Roh Kudus. Ini baru konsep yang betul. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Suara saya kedengaran? Bagus, Gurunda aman. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Nabi Muhammad, Bu. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu nabiku, bro. Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Paulus, apakah demikian? Tadinya iya. Ketika dia menjadi murid Gamaliel, betul, dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi setelah datang makhluk mengaku Yesus kepada dia, seketika dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Dianggapnya hukum Tuhan itu yang membawa Bani Israel hidup, justru dianggapnya itu adalah sebagai kotoran, tinja, sampah. Ini sebenarnya di belakang Paulus ini siapa? Yang di belakang Paulus ini siapa sebenarnya? Ingat, Bung, ketika iblis mencoba Yesus, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa dan aku berhak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus? Tidak. Data 13-nya dikatakan iblis mundur dari Yesus, gagal dia mencoba Yesus. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat itu? Pada saat utusan Tuhan tak ada lagi di bumi, terangkat ke langit. Di mana tertulis pengakuan Yesus? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Iblis. Ketika Yesus terangkat, penguasa dunia datang kepada Paulus. Apa yang dikatakan kemudian penguasa dunia? Itu yang kamu bacakan tadi, saudara. Jadilah teladanku sebagaimana juga aku ini adalah teladan Kristus. Maksudnya Paulus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus yang datang kepada dia. Kristus yang manakah itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo, ayo, dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Kristus itu datang kepada siapa? Kepada Paulus. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Salah data saya? Gak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesusnya ibadah pengikutnya hari Sabat.
Yesusnya pengikutnya mentaati hukum Taurat, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus pengikutnya menghilangkan itu semuanya. Subhanallah, syukran. Jadi kayak mana? Yang mana yang harus kami ikut? Yang mana yang harus kita percayai? Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku nama Yesus dan berkata akulah Kristus dan menyesatkan banyak orang, atau percaya kepada Yesus yang berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana yang harus kita percaya? Yesus kah atau Paulus? Saya kira begitu saudara. Saatnya Anda memilih mana yang benar-benar berasal dari Yesus anak Maria, mana yang berasal dari Kristus yang Yesus nubuatkan sebagai penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Silakan. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Silakan Bro Adi, apakah Anda masih ingin tetap menjadi pengikut Paulus? Ayo bantah terus bibelmu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaisar, silakan Bro Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Buya, terima kasih Bang Juma. Mau dibantah lagi biblosnya Bro, silakan Bro. Iya. Gini, ya kan. Pertama-tama banyak juga ini penonton Bang Buya ini, ya kan, 2,1K katanya, ya kan. Mantap. Iya, dan ingat bro, kami di sini buka koma untuk membantu program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ya, coba pakai akal sehatmu Bro, silakan ditanggapi Bro. Oke Bro Buya. Gini sebenarnya kan, kalau kita baca tentang Paulus di kitab Kisah Para Rasul, sebenarnya udah jelas yang mendatangi Paulus itu adalah Tuhan. Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Kan gitu dia kan. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena ada dalam ayat yang selanjutnya, ya kan, ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi firman Tuhan, ayat yang ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi dari ayat-ayat yang ada ini, ya kan, saya sebagai umat Kristen sangat meyakini, ya kan, bahwasannya apa yang ada di belakang Paulus, apa yang ada di dalam Paulus itu adalah Roh Kudus, Roh Kristus, dan apa yang diterimanya sebagai pengajaran itu berasal dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus sendiri. Aduh, Gurunda kacau Gurunda ini, doktrinnya sudah kental kali ini, bahaya. Ya, lanjut. Jadi gitu dia, Bang Buya, Bang Juma. Jadi mengenai penyesat itu, ya kan, ya memang di dunia ini kan, ya kalau kita bilang, ya kan, ada penyesat, contohnya, ya kan, ada apa namanya, orang yang nggak percaya Tuhan atau ateis, kan gitu kan. Jadi kan salah satu dari wujud penyesat ini kan adalah itu, ateis, orang yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka percaya kepada di pohon besar itu ada suatu sosok yang patut kita sembah. Jangan ke ateis, ini lo sendiri Kristen masih ngawur. Enggak, ini contoh dari penyesat lo Bang. Oh ya, lanjut. Ya kan gitu contoh, ya kan, karena Bang Juma tadi kan menyinggung tentang penyesat. Jadi saya coba memaparkan apa yang saya ketahui tentang penyesat salah satunya, kan gitu, untuk supaya mudah kita pahami, gitu kan dia. Jadi itulah
dalam kami di Kristen ini salah satunya penyesat itu adalah ateis. Ateis itu adalah orang-orang yang mempercayai misalnya dalam pohon besar, seperti entah apapun itu nama pohonnya, pokoknya besar pohonnya. Mungkin seperti pohon beringin, ya kan, besar pohonnya, ya kan. Nah, di situ dianggap ada sebuah sosok atau makhluk astral yang menguasai pohon itu, dan kalau kita menyembah kepada pohon itu, nanti makhluk astral itu akan memberi kita kekuatan ataupun rezeki ataupun energi positif yang lainnya, supaya kita dilindungi, supaya kita diberkahi kalau misalnya membajak sawah. Astagfirullah bro Ade, ini narasinya makin kesana makin kesono, ini kagak nyambung bro. Ini kan contohnya. Itu juga bukan ateis, itu bukan ateis, bukan ateis itu. Yang percaya dengan pohon-pohon itu bukan ateis. Coba apa namanya? Itu dia paparkan aja kekristenan. Dinamisme, ya. Itu aliran kepercayaan. Kejawen itu namanya kejawen. Aliran kepercayaan itu masih memiliki agama, masih memiliki kepercayaan, bukan ateis. Kalau ateis tidak memiliki kepercayaan apa-apa. Beda juga. Kan dia menyembah juga. Menyembah sesuatu yang coba sedikit ya. Boleh enggak saya ikut ngomong? Lanjut, Pak Oke, jadi gini, kalau memang Paulus ini adalah Rasul yang diutus Tuhan, mungkinkah iblis itu memproklamirkan inilah orang-orang utusan hamba Allah yang maha tinggi? Kalau memang Paulus itu benar-benar Rasul Tuhan, lalu iblis memproklamirkan seperti itu, maka gagallah rencana iblis untuk menyesatkan manusia. Seperti contoh di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 dan seterusnya itu, di situ dikatakan pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh iblis ya, pasti kita semua setuju ya. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, dan kami dari belakang matan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, aneh kan? Masa ada utusan Tuhan tapi yang memproklamirkan iblis? Ini nggak matching bos. Aneh Pak De, aduh. Aneh ini. Apakah iblis menghendaki semua manusia itu benar, atau iblis menghendaki manusia itu sesat? Kalau iblis menghendaki manusia sesat, ya tidak mungkin akan memproklamirkan Paulus, sementara Paulus adalah utusan Tuhan. Tetapi karena Paulus ini bukan utusan Tuhan, maka wajarlah iblis memproklamirkan seperti itu supaya orang percaya dengan dia. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Ini jelas sekali bahwa Paulus adalah penyesat dan pendukungnya adalah iblis. Lanjut lagi Juma. Masya Allah, barakallah Pak De. Ya begitu ya pasienku Bro Adi. Cobalah Anda pakai saya ya. bisa membantah sebentar ya. Oke boleh, tapi sebelumnya Bro izin sebentar. Ikhwan Fillah, saya terpental di bawah banyak tentara Romawi sambil di tap. Teman-teman yuk tap layar teman-teman. Tap Oten di bawah bantu tap. Biar hidup kalian agak ada gunanya. Silakan tap Oten. Silakan Bro. Ya, saya akan coba menanggapin apa yang dikatakan oleh Bang Sugi ya, Bang Sugi. Nah, gini Bang Sugi, di dalam Alkitab kan juga ada dituliskan bahwa iblis sanggup menyamar menjadi malaikat terang, ya kan? Nah, itu pertama. Yang selanjutnya kita masuk kepada Kisah Para Rasul ini kan, Kisah Para Rasul pasal 16. Nah, jadi di sini ya kan, Paulus ini melakukan perjalanan pelayanannya ke suatu kota ataupun ke suatu desa yang namanya Filipi. Jadi ketika melakukan pelayanan ke daerah ini,
dia menjumpai sosok perempuan yang bernama Lydia. Sosok perempuan ini ketika dia jumpai, ketika dia ceramahi, ketika dia ajari tentang tentang Kristus, perempuan ini langsung percaya. Karena perempuan ini langsung percaya, mungkin beberapa penduduk di kota itu juga ikut-ikutan percaya. Tapi di kota itu juga ada seorang dukun lah, kita bilang kan ahli tenung, ya kan? Kalau di Indonesia kan ahli tenung kita nggak mengerti gitu kan? Kita anggaplah dukun, ya kan? Ataupun paranormal. Jadi Lydia ini roh tenung bukan? Lydia ini memiliki roh tenung bukan? Lydia bukan. Bukan. Oke, lanjut. Kirain yang memiliki roh tenung. Bukan. Lanjut. Jadi di daerah Filipi itu kan ada seseorang yang memiliki roh tenung. Kita bilang tadi, aku bilang tadi kan dukun atau paranormal. Dukun ini udah merasa terganggu karena ada ya mungkin salah satu atau beberapa pengikutnya nggak lagi ngikut dia gitu kan. Jadi dia datangi Paulus, ditrainnya lah pakai ilmunya. Pertama pakai ilmu setan kober, ya kan? Kalau ilmu setan kober kan, kalau dikirim ke orang bisa muntah darah, ya kan? Kali bro. Enggak loh, kita intinya saja gini loh. Kira-kira kalau roh tenung itu membenci Paulus, ya karena pengikutnya sudah banyak yang percaya gitu. Kira-kira dia justru menjelek-jelekkan Paulus atau justru memproklamirkan Paulus bahwa dia adalah Rasul Tuhan? Enggak, kan gini. Loh, kamu enggak katanya. Dengar dulu kan. Gini lagi, pada Sugi gini lagi, lanjut. Lanjutlah. Kan gini ceritanya, ya kan? Sampai mana tadi saya lupa. Jadi kan gini ceritanya. Jadi dukun ini kan merasa dirinya emosi gitu kan. Karena emosi kan dia punya ilmu, ya kan? Dia punya ilmu, ya contoh ilmunya itu yang ada padanya. Apa weh? Hubungin orang loh kan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan 5 menit lagi lah. Bro Adi ini penyakitnya susah kali, makin parah. Gimana coba? Ini mau kemana? Saya lanjutkan 1-2 menit mau lagi. kemana? Saya lanjutkanlah 1-2 menit lagi ya kan. Jadi setelah dukun-dukun itu dukun-dukun itu merasa terganggu, dia mendatangi Paulus. Paulus tetap bersikukuh bahwa dia harus percaya Yesus. Jadi karena dia udah nggak punya argumen lagi, dia menyatakan itu kepada Paulus, kamu adalah pengikut Kristus. Dia adalah pengikut Kristus yang harus kita ikuti. Gitu dia Bang Sugi intinya. Jadi saya permisi dulu lah ya, Iya bro, kuatkan ya, tetaplah Anda menjadi pengikut Paulus, bantah terus biblosmu bro. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam kebaikan. Amin. Oke, lanjut, yuk. Ya, Tuhan Yesus betul. Tuhan Yesus memberkati. Orang kesel, orang benci, malah memproklamirkan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Ya mungkin lagi dulu sama Gurunda ya, sebelum nanti ada pasien berikutnya yang naik. Silakan Gurunda Foto. Masya Allah. Jadi kita lihat ya sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian diolok-olok, dihinakan oleh kaumnya, dianggap gila beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Dan Allah menjelaskan di Al-Quran surah Al-Hijr, surah yang sama di ayat 39, qala rabbi bima aqwaitani la usayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis di hadapan Allah.
Jadi Allah kemudian menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad kemudian ceritakan litubayyina linnasi kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada Kristen, melalui kita para apologet Islam, untuk mereka sadar bahwa sesungguhnya iblis itu akan menjadikan sesuatu kejahatan terasa indah. Karena iblis memang sudah bersumpah di hadapan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 63. Tallah, itu firman Allah. Tallah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa liyuhum yawma walahum azabun alim. Itu kata Allah. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi iblis menjadi terasa indah bagi mereka, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk itu, sehingga iblis menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kalau tadi saudara kita itu selalu menyebut Yesus, 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 ujung-ujungnya kan di dalam Matius 7 nomor 22, 23 mereka diusir. Al-Quran ternyata mengatakan bahwa mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah, laqad arsalna ila umay min qablika fazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Jadi mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Nah, kita lihat pengakuan daripada penulis Bible. Markus 8 nomor 31, mereka membunuh Yesus. Yesus dibunuh. Markus 9 nomor 31, Yesus dibunuh. Markus 10 34, Yesus diolok, Yesus diludahin, Yesus disesah, dan Yesus dibunuh. Markus 15 nomor 19, Yesus dipukuli kepalanya, lalu Yesus diludahin, lalu disembah. Markus 15:24, Yesus ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya. Markus 15:34, Yesus kemudian diceritakan ditinggalkan oleh Tuhan. Lukas 22-63, Yesus diolok-olok dan Yesus dipukul. Nah, inilah penghinaan-penghinaan yang terjadi terhadap utusan Tuhan. Penghinaan-penghinaan yang mereka kemudian lakukan terhadap utusan Tuhan. Ujung-ujungnya ini akan dijadikan sebagai sembahan. Setelah dihina, dijadikan sebagai sembahan. Sekira begitu sementara sahabat. Di sini sudah asar, saya ibadah dulu sejenak. Silakan diambil. Ya, Gurunda. Pasien berikutnya. Silakan.